Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali dalam pembelajaran daring mata pelajaran PPKN. Saya pribadi mengharapkan semoga kalian sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Demikian juga Bapak dan Ibu guru yang ada di SMP Negeri 1 Samarinda. Jangan lupa protokol kesehatan tetap dilaksanakan agar kita selalu mendapat perlindungan dari bahaya penyakit corona ini. Kita tidak tahu anak-anak sampai berapa lama kita menjalani pembelajaran daring ini. Tetapi yang pasti kita harus tetap semangat karena hanya inilah yang bisa kita lakukan. Tidak belajar itu tidak mungkin, ya. Nah, tergantung kalian menyikapi situasi ini. Harapan kami kalian jangan malas, ya. Partisipasi kalian sangat kami harapkan. Sebagaimana yang kami lakukan sesuai jadwal guru-guru kecuali sakit baru absen mengisi jadwal pembelajaran ini. Jadi demikian juga kalian harus aktif mengikuti pembelajaran kita pada saat-saat seperti ini karena hanya itulah yang bisa kita lakukan. Anak-anakku sekalian, hari ini saya akan memberikan materi pelajaran bab 3 KD 3.3 tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan pembelajaran sudah saya jelaskan dalam pengantar saya bahwa tujuan pembelajaran pada materi Undang-Undang Dasar Negara Republik 1945 meminta kita mampu menghayati nilai-nilai kesejarahan bangsa Indonesia, kemudian mendukung kesejarahan tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 45 serta mampu melakukan analisis terhadap kesejarahan perumusan Undang-Undang Dasar 1945. Anak-anakku sekalian, untuk tujuan pembelajaran ini sudah saya berikan pengantar pada minggu yang lalu. Hari ini kita akan memasuki materi pelajaran mengenai perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Saya sudah memberikan penjelasan bahwa mempelajari sejarah Undang-Undang Dasar 1945 tidak terlepas dari mempelajari perumusan dan pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. Mengapa demikian? Karena kedua hukum dasar negara kita ini sama-sama diproduk atau dihasilkan oleh satu lembaga yang sama, yaitu BPUPKI. Masih ingat anak-anak, BPUPKI itu apa? Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Banyak yang salah ya, kalau sudah diberikan tes apa kepanjangan BPUPKI, ternyata masih banyak yang salah ya. Jadi BPUPKI itu adalah kepanjangan dari Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, lembaga inilah yang memproduk Pancasila, ya, yang memproduk Pancasila. Maksudnya lembaga inilah yang menggodok dasar negara kita, menggali hasanah budaya bangsa Indonesia, kemudian dijadikan sebagai dasar negara Pancasila. Dan lembaga ini pula yang kemudian memproduk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai dasar hukum di negara kita ini.
karena suatu negara akan berjalan dengan aman, tertib, dan sejahtera kalau negara itu mempunyai undang-undang dasar atau mempunyai landasan hukum. Karena orang tidak bisa tertib anak-anak kalau di negara itu tidak ada hukum. Sama aja kayak di rumah. Kalau tidak ada aturan di rumah itu tidak tertib. Jadi negara kalau kita boleh memberikan perumpamaan sama dengan rumah tangga kita. Kalau di rumah tangga kita tidak ada undang-undang, tidak ada aturan. Kalau di rumah kita anggota keluarga tidak ingin mematuhi peraturan di dalam rumah tangga kita, dapat dipastikan rumah tangga kita bukanlah rumah tangga yang harmonis, yang aman, yang tertib, dan yang sejahtera. Bagian yang pertama pada pembelajaran kita hari ini yaitu mengenai sejarah perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sejarah perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ya. Yang pertama, apa itu Undang-Undang Dasar? Ya, kita harus tahu. Jangan kita hanya bisa berbicara tentang Undang-Undang Dasar. Tapi kita tuh tidak ngerti Undang-Undang Dasar itu apa. Ya. Nah, marilah kita pelajari pada hari ini apa itu Undang-Undang Dasar. Nah, Undang-Undang Dasar pengertiannya adalah suatu naskah, ya. Nah, suatu naskah atau sebuah tulisan. Nah, tulisan itu, naskah itu di dalamnya itu berisi pemaparan tentang apa? Nah, dapat kita lihat. Pertama adalah tentang tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara. Jadi, Undang-Undang Dasar itu adalah sebuah naskah, ya. Sebuah naskah atau sebuah tulisan. Bentar ya. Sebuah naskah atau sebuah tulisan di dalamnya berisi suatu pemaparan, ya, suatu penjelasan mengenai yang pertama adalah tugas-tugas pokok badan-badan pemerintahan suatu negara. Nah, saya ingin menjelaskan sedikit apa yang termasuk di dalam badan-badan pemerintahan atau apa yang dimaksud dengan badan-badan pemerintahan. Nah, secara garis besar anak-anak bahwa badan-badan pemerintahan kita itu terbagi 3 bagian. Ada yang disebut badan atau lembaga eksekutif, ada lembaga legislatif, ada lembaga yudikatif. Nah, apa eksekutif? Eksekutif adalah pemerintahan. Ya, pemerintahan. Nah, kemudian legislatif itu siapa? Legislatif itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Apa yudikatif? Yudikatif adalah lembaga yang bertugas di dalam bidang kehakiman. Jadi ketika kita mempunyai perkara, mempunyai urusan yang membutuhkan nilai keadilan, maka itu akan ada di dalam wilayah hukum badan yang disebut dengan yudikatif. Ya. Jadi saya ulangi sekali lagi anak-anak bahwa Undang-Undang Dasar adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok atau cara kerja badan-badan tersebut. Nah, jadi di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu ya berisi tentang pemaparan tugas-tugas pokok dari pemerintahan dan cara kerjanya bagaimana.
ya. Nah, semua dapat dilihat dari Undang-Undang Dasar. Jadi negara kita ini dilaksanakan tidak semaunya sendiri, ya. Wah, kalau presiden jadi presiden, wah saya mau begini, negara Indonesia ini mau begini. Nah, nanti ada menteri, wah saya mau begini. Ya. Nanti ada lagi misalnya gubernur, saya mau begini saja, provinsi saya. Nah, semua itu dilaksanakan tidak boleh berdasarkan keinginan pribadi, ya. Tetapi berangkat dari Undang-Undang Dasar. Karena Undang-Undang Dasar itu sudah menggariskan apa tugas-tugas pokok dari pemerintahan. Kemudian bagaimana pemerintahan melaksanakan kerjanya. Nah, ya. Jadi semoga kalian ingat kalau ada pertanyaan, pengertian Undang-Undang Dasar itu apa? Secara tekstual adalah sebuah naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan pemerintahan dan menentukan cara kerjanya. Nah, Undang-Undang Dasar seringkali disebut dengan konstitusi. Anak-anak, kalau ada kalian mendengar konstitusi, itu sama dengan Undang-Undang Dasar, ya. Jadi konstitusi itu apa? Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar disebut juga konstitusi, ya. Nah, sekarang Undang-Undang Dasar yang disebut juga konstitusi itu pengertiannya apa? Nah, ya. Tadi pengertian Undang-Undang Dasar secara umum. Ya. Sekarang kita akan mempelajari pengertian Undang-Undang Dasar atau disebut juga dengan konstitusi. Nah, pengertian konstitusi, ya, adalah Undang-Undang Dasar atau hukum dasar. Nah, jadi suatu negara dia harus punya konstitusi, ya. Nah, misalnya saya contohkan air aqua yang di toko yang kita minum itu ada sumbernya. Nah, dalam promosi bahwa air aqua, air mineral aqua itu bersumber dari air pegunungan. Kan begitu bahasa promosi tentang minuman mineral aqua itu. Nah, jadi kalau pengertian konstitusi ialah Undang-Undang Dasar atau hukum dasar. Jadi di dalam negara itu ada hukum dasar atau hukum yang paling tinggi. Nah, kemudian Undang-Undang Dasar atau hukum dasar atau konstitusi itu terbagi dalam dua bagian. Ya, ada konstitusi itu tertulis dan ada konstitusi itu yang tidak tertulis. Jadi Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah konstitusi yang tertulis, ya. Nah, jadi konstitusi adalah Undang-Undang Dasar atau hukum dasar terbagi dalam dua bagian, satu tertulis dan dua tidak tertulis. Nah, ya. Nah, harus ingat bahwa konstitusi itu ada yang tertulis dan ada pula yang tidak tertulis. Nah, ya. Kalau konstitusi tertulis artinya ialah aturan pokok atau bangunan negara dan tata hukum negara. Itu adalah konstitusi yang tertulis. Aturan pokok, bangunan negara, dan tata hukum negara. Nah, kenapa disebut tertulis? Karena memang ada tulisannya. Kita ingat yang pertama tadi, bahwa Undang-Undang Dasar itu adalah suatu naskah. Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah suatu naskah, ya. Kalau naskah ya jelas ada tulisannya. Nah, konstitusi terbagi dua, tertulis
dan tidak tertulis. Yang tertulis itu ialah aturan pokok bangunan negara dan tata hukum negara. Mau bersihin nih, Bu. Nah, saya lanjutkan anak-anak ya. Dengan bagian yang kedua, apa yang dimaksud dengan konstitusi tidak tertulis? Ya, konstitusi tidak tertulis disebut juga dengan konvensi. Ya, jadi saya ulangi, Undang-Undang Dasar adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik 1945 adalah suatu hukum dasar, ya, yang isinya mengatur tentang tugas-tugas pokok lembaga-lembaga pemerintahan atau lembaga-lembaga negara. Kemudian Undang-Undang Dasar disebut juga konstitusi. Konstitusi itu apa? Yaitu Undang-Undang Dasar atau hukum dasar. Jadi samakah Undang-Undang Dasar dengan konstitusi? Sama, ya. Jadi Undang-Undang Dasar iya, konstitusi juga iya, sama aja. Nah, kedua-duanya Undang-Undang Dasar maupun konstitusi tadi terbagi dua, ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Ya. Nah, konstitusi tidak tertulis yang sekarang akan saya jelaskan adalah disebut juga dengan konvensi. Nah, jadi kalau Undang-Undang Dasar disebut dengan konstitusi. Tetapi kalau konstitusi tidak tertulis, sering orang mengatakan dengan konvensi. Apa itu konstitusi tertulis atau konvensi? Konvensi atau konstitusi tidak tertulis ialah kebiasaan yang dilakukan oleh negara kita, ya, atau negara mana saja. Jika di negara itu menggunakan konvensi, maka mereka ya juga menjadikan kebiasaan-kebiasaan itu sebagai peraturan atau undang-undang dasar. Oke anak-anak ya, sampai di sini penjelasan saya, semoga kalian mengerti. Silakan kalau ada yang ingin menuliskan dulu pertanyaannya, ya. Nah, karena pada sesi terakhir ada sesi pertanyaan, ya. Jadi ini bab pokok pertamanya, ya, tentang Undang-Undang Dasar atau konstitusi. Tuliskan pertanyaannya silakan. Kalau ada yang ingin menuliskan pertanyaannya di seputar pengantar Undang-Undang Dasar atau konstitusi. Nah, hukum dasar tertulis. Contohnya apa? Nah, lihat di monitor kalian. Bahwa hukum dasar tertulis itu, saya beri contoh. Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri, itu contoh yang tertulis. Nah, berdasarkan tata urutannya, di bawah Undang-Undang Dasar ada undang-undang, ya, aturan-aturan. Nah, di bawah Undang-Undang Dasar ada Perpu. Apa Bu Perpu? Perpu adalah peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Ya, jadi Perpu ini kalau diurutkan ada pada bagian yang ketiga. Di atasnya, yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 45, yang kedua Undang-Undang, yang ketiga Perpu. Apa Perpu? Catat, peraturan pemerintah pengganti undang-undang.
Nah, contoh yang berikutnya lagi ada kepres. Apa itu Bu? Kepres. Kepres adalah keputusan presiden. Nah, di bawahnya lagi ada Kepmen. Apa itu Bu? Kepmen. Kepmen adalah keputusan menteri dan sebagainya. Itu adalah contoh yang disebut dengan hukum dasar tertulis. Nah, berikutnya contoh hukum dasar tidak tertulis, ya. Jadi ada hukum dasar tertulis tadi, ada hukum dasar tidak tertulis. Nah, misalnya apa contoh hukum dasar tidak tertulis? Misalnya pengambilan keputusan di DPR, MPR. DPR tadi sudah saya sebutkan ya, bahwa DPR itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Atau MPR, apa itu MPR? Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang dilakukan dengan cara musyawarah. Ya. Jadi ketika di DPR, MPR itu bersidang, melakukan persidangannya itu dengan cara musyawarah, nah itu termasuk di dalam hukum dasar tidak tertulis, ya. Nah, pengambilan keputusan dengan cara musyawarah di DPR itu termasuk dalam hukum dasar tidak tertulis. Nah, yang berikutnya lagi ada pidato kenegaraan setiap tanggal 16 Agustus yang dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia di depan sidang paripurna DPR, ya. Itu contoh yang tidak tertulis yang kedua. Setiap tanggal 16 Agustus Presiden membuat laporan tahunannya di hadapan sidang DPR, ya, sidangnya paripurna atau sidang istimewa. Presiden melaporkan tugas-tugasnya, kebijakan-kebijakannya selama 1 tahun berjalan, ya, yaitu pada tanggal 16 Agustus setiap tahun. Nah, ada pidato kenegaraan setiap tanggal 16. Jadi seluruh rakyat Indonesia menunggu tanggal 16 Agustus apa saja yang dilakukan oleh kepala negara terhadap Republik ini, ya. Nah, tentang anggaran, tentang kebijakan-kebijakan yang menyangkut kehidupan berbangsa dan bernegara akan disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia setiap tanggal 16 Agustus setiap tahun dan bukan sidang tertutup, melainkan sidang terbuka. Boleh didengarkan oleh 270 juta rakyat Indonesia. Nah, itu juga termasuk ke dalam hukum dasar tidak tertulis. Itu kebiasaan, ya. Jadi kalau dicari di dalam Undang-Undang Dasar 45, ada enggak tulisan bahwa Presiden harus berpidato setiap tanggal 16? Tidak ada. Nah, itu hanya tradisi, kebiasaan. Nah, kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus dan itu kebiasaan yang di dalamnya mengandung nilai-nilai positif, ya. Dan memang sangat dibutuhkan oleh bangsa Indonesia. Selanjutnya ada persiapan rancangan undang-undang oleh Presiden sebelum dilakukan sidang paripurna dengan DPR. Nah, ini saya harus jelaskan. Semoga kalian itu memahami apa yang ingin saya sampaikan. Nah, undang-undang itu apa? Undang-undang itu adalah peraturan, sudah Ibu jelaskan tadi ya, yang mengatur salah satu, ya, bidang kehidupan bangsa Indonesia, misalnya tentang lalu lintas, ya, di jalan raya. Nah, Presiden merasa perlu mengatur lalu lintas di jalan raya dengan pertimbangan berbagai macam. Misalnya terjadi laka lantas yang kian hari kian meningkat,
Bagaimana cara mengatasi laka lantas di jalan raya? Nah, seorang presiden harus membuat persiapan untuk mengatur bagaimana cara mengurangi laka lantas di wilayah Republik Indonesia. Nah, sebelum itu menjadi peraturan, dia disebut rancangan, ya. Artinya rancangan di kalau kita mau menulis, mau mengarang, ya coba-coba coba-coba itu ditulis dulu, nanti itu belum jadi ya, dirancang dulu. Nah, maksudnya itu. Nanti kalau dibaca lagi ada salahnya, kita coret, kita perbaiki. Itu namanya rancangan. Jadi presiden mempersiapkan bahwa dia harus melindungi bangsa Indonesia ini di jalan raya supaya tidak terjadi laka lantas. Nah ya, rancangan itu dibuat oleh presiden setelah dianggap sudah bagus, tidak langsung jadi undang-undang anak-anak ya, rancangan tadi. Nah, rancangan tadi diantar oleh presiden ke sidang paripurna DPR untuk dibahas. Apakah dia layak menjadi undang-undang atau tidak layak menjadi undang-undang. Nah, itu contoh ya. Nah, bahwa hal ini pun tidak tercatat di dalam hukum dasar tertulis, tetapi itu menjadi kebiasaan yang dilakukan di negara kita, bahwa rancangan undang-undang dibikin oleh presiden kemudian harus disetujui, harus dibawa ke DPR. DPR pun menyidangkan dalam sebuah sidang yang namanya sidang paripurna. Nah, biasanya setiap rancangan undang-undang yang menyangkut hajat hidup orang banyak, misalnya tentang keselamatan berlalu lintas, nah itu biasanya akan menjadi peraturan atau akan menjadi undang-undang. Pak Muhib, saya jam berapa tutup? Ini, sekitar 45 ya? 9.45. Terus saya mau pertanyaan gimana? Sama Pak Kris ya? Oh iya ya. Saya tugas di Iya ya. Iya Pak, saya mau ada membuka pertanyaan tadi. 5 menit lagi aja. Oke Pak, oke. Maaf ya anak-anak terganggu karena operatornya ada tugas keluar. Jadi ibu harus ganti operator yang baru. Sementara tadi ibu sudah memberikan kesempatan kepada kalian untuk nanya. Ya karena ini ibu anggap materi yang agak susah gitu loh. Kalau materi kita yang kedua ya tentang norma dan keadilan itu tidak terlalu sulit karena kalian menjalaninya dalam kehidupan kalian sehari-hari. Hanya saja tinggal mendeskripsikan apa yang kalian lakukan sehari-hari kan mudah. Tapi kalau pelajaran tentang peraturan perundang-undangan ini agak susah. Jadi ibu lebih awal memberikan kesempatan agar kalian menulis pertanyaan untuk dikirim dan kita bahas secara bersama-sama ya. Oke, kita kembali kepada materi pelajaran kita. Yang ketiga yaitu persiapan rancangan undang-undang oleh presiden sebelum dilakukan sidang paripurna dengan DPR ya. Nah, kalau sudah rancangan tadi dibahas dalam sidang paripurna, dia akan menjadi undang-undang. Kalau dia menjadi undang-undang, maka undang-undang itu mengatur kita semua. Nah, misalnya, Ibu beri contoh, nah tentang berlalu lintas. Nah, kita kalau di jalan raya, menggunakan, saya beri contoh, sepeda motor. Sepeda motor boleh dipakai, digunakan oleh orang dewasa. Ya, orang dewasa itu siapa Bu? Kalau anak SMP dewasa apa belum? Belum. Anak SMP belum dewasa. Tapi kalau saya tanya, ada enggak anak SMP naik motor? Ya banyak. Nah, itu
saya katakan pelanggaran terhadap undang-undang karena kalian belum dewasa. Semisal terjadi laka lantas, kemudian orang yang kamu tabrak meninggal. Nah, kamu belum bisa dikenai undang-undang. Tidak bisa dihukum pidana. Kenapa? Karena kamu anak-anak. Tapi faktanya ibu sering melihat, malah kamu itu ngebut di jalan raya, tidak pakai helm lagi, bonceng 3 lagi. Nah, ya, sering kelihatan itu. Wah, saya sering lihat itu, bonceng 3, tidak pakai helm. Saya tahu itu, anak SMP 1. Nah, jadi itu adalah salah satu contoh pelanggaran undang-undang. Jadi, ketika rancangan undang-undang sudah menjadi undang-undang, dia mengikat kita semuanya. Bahwa kita semua harus taat dan patuh. Bahasa Arabnya sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami patuh. Jangan sami'na wa asaina. Kami dengar, tapi kami nggak peduli. Kau suruh pakai helm, ngapain pakai helm? Nggak gagah saya kalau pakai helm. Nggak pakai helm, ngebut di jalan raya, gonceng 3, itu baru gagah. Nah, ya, jadi jangan seperti itu. Nah, itu contoh rancangan undang-undang, kemudian sudah menjadi undang-undang, kemudian undang-undang yang berlaku tadi mengikat kita semua. Ya. Nah, selanjutnya sejarah perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ya. Nah, sejarahnya bagaimana Undang-Undang Dasar itu hadir di bumi NKRI, ya. Tidak hadir begitu saja. Ada bukunya, ada naskahnya, kita pakai langsung. Enggak. Tapi ada sejarahnya. Sejarahnya bagaimana? Dia dibahas oleh PPU PKI dalam sidang sebanyak 2 kali. Sidang pertama tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni. Sidang kedua 10 sampai 7 Juli tahun 1945. Ya. Nah, itu adalah sejarah perumusan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian itu yang saya maksud, bahwasanya kalian harus mempelajari bab 1 kompetensi dasar 3.1 itu tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Pancasila sebagai dasar negara. Karena di sana dibahas tentang BPUPKI. Dan sidang pertama juga dalam bab pertama juga dia membahas tentang Undang-Undang Dasar sedikit, ya, bahwa dalam keanggotaannya dibagi dalam beberapa tim. Ada tim yang membahas Undang-Undang Dasar. Nah, pada bab kompetensi 3.3 ini bagaimana sidang BPUPKI itu membahas Undang-Undang Dasar 1945. Jadi tetap ya, pada sidang pertama dan sidang yang kedua, ya, itu dibahas Undang-Undang Dasar, ya. Nah, sejarah selanjutnya bagaimana? Tanggal 11 Juli dibentuk 3 panitia kecil. 1, ada panitia perancang Undang-Undang Dasar, ketuanya Insinyur Soekarno. Yang kedua, ada panitia perancang keuangan dan perekonomian, ketuanya Dr. Andes Muhammad Hatta. Dan yang ketiga, ada panitia perancang pembela tanah air, ketuanya Abi Kusno Cokro Suyoso. Rohnya ketinggalan ini ya. Cokro. Nah, kemudian
hasil sidang tanggal 11 Juli 1945 ada 4 hal. Yang pertama, membentuk panitia perancang Declaration of Rights beranggotakan 3 orang, yaitu A. Subarjo, Sukiman, Parada Harahap. Kemudian hasil sidang yang kedua, yaitu menetapkan bentuk negara kita. Yang ketiga, menetapkan, ya, hasil sidang yang kedua, menetapkan kepala negara. Ya, di tangan hanya 1 orang, yaitu presiden. Kemudian yang keempat, membentuk panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar beranggotakan 7 orang. Ya, anak-anak, untuk materi hari ini saya cukupkan di sini dulu, ya, sampai sidang dan hasil sidang 11 Juli 1945. Anak-anak, waktunya sekarang adalah sesi pertanyaan. Monggo Pak, dipilih pertanyaan yang bagus. Iya. 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 Oh iya. Iya. Pertanyaannya unik sekali. Nah, begitulah yang namanya PowerPoint. Ya. PowerPoint itu nggak bisa kita seperti Word, detail sekali, ya. Berarti kalian sangat memperhatikan materi saya. Nah, jelas saya sudah berpikir pasti nih ada yang nanya bangunan negara itu kayak gimana, ya. Nah, bangunan negara adalah sebuah struktur, susunan, bangunan, ya begitu. Kalau saya kasih struktur nanti ada yang nggak ngerti struktur. Ternyata bangunan pun memang ada juga yang nggak ngerti, ya. Nah, sayang kita tidak punya papan tulis. Kalau kita ada papan tulis, kita tatap muka kan enak. Saya tuliskan di papan tulis, saya gambarkan. Tapi tidak apa-apa. Sekarang dengan dengan penjelasan saya pun berharap kalian tetap mengerti. Nah, tadi pertanyaan apanya, bangunannya tuh kayak tembok, ya Pak ya? Nah, itu bagus pertanyaannya. Nah, jadi bangunan itu adalah sebuah struktur, kayak rumah. Apa bisa disebut rumah kalau dia itu tidak ada atapnya, terus tidak ada lantainya, tidak ada temboknya, dindingnya maksud saya. Kita tidak bisa bilang itu rumah. Tidak bisa kita mengatakan itu sebuah bangunan. Nah, jadi negara kita ini adalah sebuah bangunan. Ada atapnya, ada dinding temboknya, ada lantainya, dengan bermacam-macam fasilitas di dalamnya. Itulah yang disebut dengan bangunan. Nah, bangunan negara itu bagaimana? Nah, dalam sebuah negara itu harus ada hukum dasarnya. Ya. Kalau tidak ada hukum dasarnya, saya bilang tadi bahwa saya umpamakan negara itu sama dengan rumah. Tidak ada undang-undang dasarnya. Di rumah itu tidak ada aturannya. Maka rumah itu tidak akan harmonis. Ya, tidak akan. Karena anggota keluarga yang ada dalam rumah itu bertindak ya semaunya sendiri. Begitu. Nah, jadi bangunan negara itu adalah sebuah struktur. Ya, di dalam struktur itu dia berperan masing-masing sesuai dengan tanggung jawabnya. Nah, dalam rumah, ada ayah dan ibu. Peran ayah dan ibu sama enggak dengan peran anak-anak? Tentu enggak sama. Nah, ya. Kemudian ada kakak.
kakak tidak mungkin sama perannya sama adik. Kemudian adik tidak akan sama perannya sama kakak, sama ibu, sama ayah. Jadi bangunan suatu negara adalah sebuah struktur, ya. Di dalam struktur itu ada tugas-tugas masing-masing yang harus dilaksanakan demi tercapainya suatu cita-cita yang diinginkan. Nah, bagaimana cita-cita bangsa Indonesia waktu mendirikan negara? Kita ingin punya negara adil, makmur, dan sejahtera. Maka itu akan dicapai melalui struktur sebuah kenegaraan atau bangunan suatu negara. Begitu ya nak ya. Semoga bisa dipahami maksud saya. Oke, boleh operator. Kalau masih ada waktu, berikutnya lagi. Assalamualaikum Bu. Dari pertanyaan apakah benar bahwa MPR itu lebih tinggi daripada DPR? Oh iya, apakah benar? Ya, karena dia pernah mendengar ini mungkin. Nah, maka dia itu, wah mau saya tanyakan ini, benar apa enggak ya yang saya dengar tadi? Apakah benar MPR itu lebih tinggi daripada DPR? Nah ya, nah saya harus panjang lebar nih. Nah, siapa MPR, siapa DPR ya? Nah kalau dari hierarki susunan ya, struktur susunan lebih tinggi MPR. Nah, kenapa? Karena MPR itu ya di dalamnya ada DPR. Saya itu mau pegang apa rasanya? Mau pegang spidol, mau nulis papan tulis. Nah, ya sebenarnya. Nah, jadi susunan yang pertama memang MPR paling di atas, baru DPR. Nah, kenapa demikian? Nah, karena MPR itu seluruhnya beranggotakan anggota DPR. Kalau satu orang, misalnya Lutfi, siapa tadi Pak namanya? Lutfi ya Pak? Muhammad Lutfi, anggota DPR misalnya. Otomatis Muhammad Lutfi itu juga anggota MPR. Nah, jadi satu orang yang bernama Muhammad Lutfi itu tadi menyandang gelar sebagai anggota DPR juga sebagai anggota MPR. Nah, lalu di mana Bu? Kok bisa disebut lebih tinggi MPR itu? Nah, anggota MPR, anggota pertamanya adalah DPR seluruhnya, baru di dalamnya ada wakil rakyat yang lain. Nah, misalnya ada anggota DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Nah, makanya kita kalau pemilu DPR, satu memilih DPR, satu memilih DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Ya, tuh. Nah, jadi lembaganya disebut MPR. Kenapa? Karena anggotanya ada MPR, ada DPR maksud saya ya, dan ada DPD. Nah, institusinya, maksud saya, lembaganya namanya MPR. Kalau DPR, lembaganya DPR karena anggotanya cuman DPR saja. DPD itu sendiri, institusinya sendiri, tidak bergabung dengan DPR. Tetapi ketika memasuki MPR, di sana ada DPR, di sana ada DPD. Bergabung menjadi MPR. Ya. Jadi lebih tinggi mana Bu? Lebih tinggi MPR. Nah ya. Oke, semoga mengerti ya. Jadi ketika DPR, institusinya DPR saja. Ya. Ketika dia menjalankan tugasnya, misalnya
pengesahan undang-undang yang dibawa oleh presiden itu kepada DPR, ya, kepada DPR. Tapi pada saat-saat tertentu ada hal-hal yang penting yang menyangkut situasi emergensi negara, maka permasalahan itu akan dibawa ke MPR. Kenapa harus dibawa ke MPR? Masalah-masalah emergensi, karena di sana ada DPR dan juga ada DPD. Ya, nah, jadi itu ya penjelasannya, mana yang lebih tinggi, itu lebih tinggi MPR daripada DPR, karena DPR itu karena DPR itu anggotanya hanya anggota DPR, sementara MPR anggotanya adalah anggota DPR dan anggotanya juga ada DPD. Begitu ya anak-anak. Pak Kris, mesti ada waktu atau? Nanti ada satu lagi Bu ya. Boleh, boleh. Terus seandainya SMP, ini berarti banyak nanti juga tuh. Iya, Pakai motor buat ke pasar. iya. Boleh nggak Bu? Nah, itu susah loh Ibu jawabnya itu. Kalau Ibu bilang boleh, loh ditangkap polisi. Loh guru PPKN saya bilang saya boleh loh Pak. Boleh, kata guru PPKN saya ke pasar, saya kan mau ke pasar, ngantar ibu saya ke pasar. Nah, kata guru PPKN saya itu boleh. Nah, jadi jawabannya begini. Berdasarkan peraturan undang-undang lalu lintas, jelas tegas tidak boleh. Usiamu berapa? 12 tahun. Lulus SMP? 15 tahun. Dewasa apa belum? Belum dewasa. Sementara orang berkendara harus pegang perangkat. Pertama punya SIM. Bisa enggak kamu dikasih SIM? Kamu baru 12 tahun. Enggak bisa. Jadi tegasnya secara peraturan tidak boleh. Tapi kalau mau kamu mengantar orang tuamu ke pasar, nah itu resiko sendiri kalau kamu berkendara. Artinya tanggung jawabmu terjadi apa-apa akan dipikul oleh ayah ibumu. Misalkan nabrak orang, ya kamu tidak bisa dipidanakan masuk penjara, enggak. Maka orang tuamu akan bertanggung jawab atas laka lantas yang kamu lakukan. Dan kamu kirim di panti rehab anak-anak. Kirim kamu di sana. Jadi hukumannya begitu. Kamu berada di panti rehab anak-anak itu. Dan orang tuamu yang menjalani proses undang-undangannya. Nah, jadi jawaban saya, berdasarkan peraturan lalu lintas, kamu tidak boleh. Jika kamu melakukannya, berarti tanggung jawabnya murni ada pada kedua orang tuamu. Tapi harapan saya, kalaupun kamu melakukan itu, ekstra hati-hati agar orang tuamu tidak terjebak dalam dalam kasus kriminal dan tidak terjebak dalam dikenakan oleh sanksi undang-undang. Nah, kalau saya jadi kamu, saya memilih tidak menggunakan kendaraan saja, biar orang tua saya selamat, ya, karena yang namanya nasib di jalan raya kita tidak tahu, ya, bisa saja kita yang ditabrak orang atau kita yang menabrak orang. Begitu ya jawaban dari saya. Oke Pak Kris, gimana? Iya. Terima kasih anak-anak ya, sudah ada pertanyaannya bagus, saya senang sekali ya. Pak Kris, ini partisipan kita berapa? Saya masih akan mengingatkan partisipasi kamu ya, karena kami sudah berusaha maksimal, untuk mendapatkan partisipasi kamu terhadap pembelajaran daring ini.
Kalau 205. Ya, masih ada 250-an orang, Pak, yang tidak aktif. Kan 252, kelas 7. Ini kelas 7. Oh iya. Iya, 100 lebih, 352. Nah, 352 kelas 7. Jadi 150-an enggak ada ini, Nak, temanmu. Coba nanti ya dipanggil temanmu itu ya. Saya tidak yakin mereka enggak punya Android. Ya. Nah, kami sudah maksimal. Pembelajaran diatur semua pagi agar tidak ada alasan kecapean ngantuk satu hari penuh. Nah, kadang misalnya giliran sore sudah kecapean, giliran pagi enak. Nah, sekarang semua pagi. Maka partisipasi kamu mohon ditingkatkan. Teman-temannya tuh dipanggil ya, dikasih tahu. Kasih tahu bahwa partisipasinya ya harus ada. Ini 100 lebih yang nggak ada. Nah, kelas 7 itu 352 orang. Ini 205 yang hadir. Anunya mana? 150-nya mana? Ya. Nah, enggak boleh enggak belajar. Kita harus semangat, kita harus belajar ya. Nah, apapun, sekecil apapun yang bisa kita lakukan akan sangat berharga untuk situasi seperti ini ya. Oke anak-anak, saya akhiri pembelajaran kita hari ini dan tugasnya ditunggu di classroom ya. Akan saya kirim di classroom tugasnya untuk materi pelajaran saya pada hari ini. Saya tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.